Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akhirnya memutuskan untuk membatalkan partisipasi mereka di turnamen Florida Cup edisi 2021 di Amerika Serikat. Melalui website resmi FC Internazionale Milano mengumumkan bahwa mereka tidak akan bepergian ke Amerika Serikat untuk Florida Cup mengingat resiko perjalanan internasional akibat penyebaran pandemi. Resiko tersebut juga telah menyebabkan Arsenal FC memutuskan untuk mengundurkan diri. Sehari sebelumnya, Arsenal lebih dulu mundur dari partisipasi setelah mengumumkan adanya anggota tim mereka yang tertular COVID-19. Sekarang, Inter menyusul mundur dan berarti kini hanya tinggal dua tim yang menjadi kontestan tersisa, yakni Everton dan Millonarios FC. Setelah membatalkan rencana kepergian mereka ke Amerika Serikat, Inter memilih untuk menggelar laga persahabatan kontra tim Serie C Pro Vercelli. Dalam laga ini, Inter sukses meraih kemenangan dengan skor 4-0. Dilansir Football Italia, Calhanoglu pun turut menyumbang 1 gol dalam penampilan pertamanya berseragam nerazzurri. Sementara itu, Marcelo Brozovic turut mencetak 1 gol, sedangkan pemain muda Simone Mulattieri melengkapi kemenangan Inter dengan memborong 2 gol. Inter akhirnya mengumumkan sponsor utama jersey baru sebagai pengganti Pirelli untuk musim 2021-2022. Melalui website resmi klub, Inter telah mengumumkan kemitraan besar baru dengan Chiliz, penyedia blockchain terkemuka bagi industri olahraga dan hiburan global. Melalui kemitraan ini, klub akan mempromosikan fan tokens Inter yang akan mengisi bagian depan kaos tim musim depan. Jurnalis dari surat kabar La Repubblica Franco Fanni melaporkan melalui akun Twitternya bahwa kemitraan tersebut berlangsung selama 1 tahun. Namun nerazzurri punya opsi perpanjangan kontrak selama 3 tahun lagi. Jadi totalnya bisa menjadi 4 tahun jika mereka memutuskan untuk mengaktifkan opsi tersebut. Terkait nilai kontrak, Inter diperkirakan mendapat pemasukan total mencapai 30 juta euro dari sponsor jersey. Sudah termasuk pendapatan dari Lenovo yang menjadi sponsor bagian belakang jersey klub, plus sponsor di bagian lengan jersey yang belum disebutkan namanya. Namun, sebagian besar pendapatan berasal dari Socios.com. Akan jadi sponsor pengganti Pirelli yang sudah 26 tahun berada di depan jersey Inter. Seperti apakah profil Socios tersebut? Berikut seperti dikutip dari Indosport. Socios merupakan sebuah platform teknologi yang berbasis pada blockchain. Tujuan dari platform ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan fans dan memonetisasi berbagai pengalaman mereka, baik online maupun offline, dan juga untuk bisa berinteraksi langsung dengan klub. Melansir dari laman resmi perusahaan, dijelaskan bahwa Socios adalah aplikasi seluler pertama untuk penggemar sepak bola yang bisa membuat para fans lebih dekat dengan tim yang dicintai. Bahkan dengan ikut bergabung dengan Socios dan membeli token penggemar, para fans bisa ikut memberikan suara pada keputusan khusus klub, seperti perubahan logo, desain kit, hingga pemain yang ingin ditemui dalam acara klub. Jika dipersingkat, Socios ini merupakan wadah para fans untuk bisa membantu klub dengan cara membeli uang virtual atau token penggemar. Sebagai gantinya, para fans yang paling banyak membeli token penggemar bakal punya peluang memberikan suara dalam suatu keputusan penting klub. Melansir dari laman Dun & Bradstreet, diketahui bahwa Socios berada di bawah naungan Socios Service Limit, sebuah perusahaan yang terletak di Gżira, Malta. Perusahaan ini dimiliki oleh Alexandre Dreyfus, seorang pengusaha dengan pengalaman bertahun-tahun di industri game dan olahraga. Pada tahun 2013 silam, Dreyfus yang juga pendiri mata uang digital Chiliz berhasil mengumpulkan keuntungan lebih dari $66 juta.
Dengan kekayaan melimpah, tak heran jika Socios milik Dreyfus ini berani jadi sponsor sejumlah tim-tim besar di Eropa. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, pemain timnas Belanda Stefan de Vrij mengungkapkan kebahagiaannya bisa bereuni dengan Inzaghi di Inter, di mana mereka pernah bekerja sama di Lazio. Sangat menyenangkan bertemu kembali dengannya. Selama bertahun-tahun di Lazio, saya bekerja sangat baik dengannya dan saya senang dengan kedatangannya. Saya pikir dia memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada kami. Dia adalah pelatih yang sangat terampil dan dia membawa suasana yang menyenangkan yang akan membuat para pemain siap untuk melakukan yang terbaik, ujarnya seperti yang dilansir AFC Inter 1908. Dalbert secara resmi telah bergabung ke Cagliari dengan status pinjaman selama semusim penuh. Melalui website resminya, Inter mengonfirmasi bahwa Estevão Dalbert telah bergabung dengan Cagliari melalui kesepakatan awal berupa peminjaman. Dan klub Sardinia tersebut memiliki opsi untuk mendapatkan sang pemain secara permanen, diyakini senilai 7 juta euro. Menurut klaim dari pakar bursa transfer Sport Italia Alfredo Pedula bahwa Inter dan Cagliari segera merampungkan transfer Nandez. Kedua klub sedang membahas formula transfer pemain Uruguay tersebut, di mana Inter menginginkan kesepakatan pinjaman dengan opsi untuk membelinya secara permanen di akhir musim. Di sisi lain, klub Rossoblu ingin Inter memasukkan pemain dalam kesepakatan Nandez. Sosok yang paling disukai oleh mereka adalah Andrea Pinamonti setelah secara resmi meminjam Dalbert dari Inter. Gelandang serbaguna berusia 25 tahun itu sangat ingin segera pindah ke Milano dan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pihak Nerazzurri. Inter Milan dikabarkan semakin dekat mendapatkan pemain muda Chievo Verona, Daniel Frey, menurut laporan dari All'Interista. Jika sukses mendatangkan Daniel Frey ke Giuseppe Meazza, Inter kemudian akan meminjamkan pemain berusia 19 tahun itu ke tim Serie B Spal. Daniel Frey adalah putra dari mantan kiper Inter asal Prancis Sebastian Frey yang pernah berseragam Nerazzurri antara tahun 1998 hingga 2001. Bek sayap kanan itu saat ini bermain untuk Chievo, tetapi situasi klub tersebut tengah kacau setelah keputusan dari pihak Liga untuk mendepak mereka dari Liga Divisi 2 Italia karena krisis keuangan. Pakar pasar transfer Sport Italia Alfredo Pedula melaporkan jika Inter bisa mempertahankan striker Uruguay Martin Satriano di tim utama untuk musim depan, tetapi hanya jika mereka dapat menemukan klub baru untuk Andrea Pinamonti. Satriano tampil mengesankan di pramusim untuk Nerazzurri sehingga klub mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan di tim utama musim depan daripada mengirimnya dengan status pinjaman untuk mendapatkan menit bermain dan mengembangkan permainannya. Jika Pinamonti pergi dengan status pinjaman atau permanen, maka akan ada tempat kosong di rotasi penyerang yang tersedia untuk Simone Inzaghi. Dan ini bisa diisi oleh Satriano. Selain Satriano, pos striker keempat bisa diisi oleh Andrea Petagna dari Napoli, Gianluca Scamacca Sassuolo, Felipe Caicedo dari Lazio, dan Keita Balde dari Monaco. Nama-nama tersebut bisa menjadi pengganti yang ideal. Federico Di Marco bisa tetap di Inter musim depan terlepas dari kemungkinan kedatangan pemain baru untuk perkuat sisi sayap kiri. Sky Sport Italia yang melaporkan bahwa Simone Inzaghi ingin tetap mempertahankan pemain berusia 23 tahun itu dalam skuad bahkan jika seorang bek sayap kiri didatangkan, di mana saat ini Inter tengah dikaitkan dengan Alex Telles dari Manchester United. Maka kemungkinan terbesar pemain yang dilepas adalah Ivan Perisic. Sebelumnya, menurut Corriere dello Sport, Inter telah menolak rumor yang menghubungkan mereka dengan pemain seperti Layvin Kurzawa dari Paris Saint-Germain dan mantan bek kiri Crystal Palace Patrick Van Aanholt. Inter berniat untuk melepas semua pemain yang dianggap tidak menjadi bagian inti dari proyek musim depan klub. Salah satunya termasuk Valentino Lazaro.
Namun menurut Nicola Sierra, Valentino Lazaro tetap ingin bertahan di Inter, walau ia tahu tidak akan ada dalam rencana Simone Inzaghi. Benfica telah menanyai kemungkinan mendatangkannya dengan status pinjaman dengan opsi tebus, dan ada juga 2 klub dari Bundesliga menunjukkan minat yang sama.